Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati, pada saat ini kita akan memulaikan ibadah KKRT atau ibadah kolom Gemim Bukit Moria Winangun kolom 1 sampai kolom 17. Kamis 20 Agustus 2020. Diundang jemaat berdiri dan marilah kita membuka persekutuan ibadah ini dengan menyanyi bersama Tuhan Allah hadir. Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni nama-Mu, nama yang beri mana, Yesus namanya. Silakan jemaat duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, Allah yang adalah pengasih dan penyayang, Allah yang selalu memperhatikan segala keberadaan kehidupan kami, dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami.
Engkau mau supaya kami hidup dan melakukan apa kehendak-Mu, apa firman-Mu dalam hidup ini. Tetapi kami harus mengakui bahwa dalam kenyataan di perjalanan kehidupan yang kami tapaki, ternyata kami didapati melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami melanggar ketetapan, aturan, hukum Tuhan, baik itu dalam perkataan, dalam pikiran, dan bahkan dalam perbuatan hidup kami ini. Di tengah tugas pekerjaan, tanggung jawab, dan terlebih dalam panggilan dan pelayanan. Karena itu Tuhan, menyadari akan kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan, maka tertunduklah kami di hadapan-Mu dalam pengakuan ini. Ampuni, kasihani, dan baharilah kami, supaya layak dan benarlah kami disebut sebagai anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus, kami datang dalam pengakuan dan memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itulah nasihat rasuli, berita anugerah Allah dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Kita menyambut berita anugerah Allah dengan menyanyikan Ya Tuhan yang Kudus. Ya Tuhan yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengakui salah yang selalu terjadi. Kau mampu ku menahan pencobaan dunia. Pertolongan Tuhan yang ku perlukan selamanya. Saudara-saudara, kita akan membaca, mendengar untuk merenungkan firman-Nya. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa memohon curahan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Sehingga apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang akan kita renungkan benar-benar kita memahami dan mengerti sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan, kami bersyukur untuk persekutuan ibadah ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami selalu tetap merindukan bimbingan, arahan, dan tuntunan Tuhan lewat firman yang telah tertulis dalam Alkitab, yang saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, merenungkannya. Tapi kami mohon, biarlah curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjadi bagian kami semua, sehingga apa yang hendak kami baca, dengar, dan kami akan renungkan sebentar, benar-benar kami pahami dan kami mengerti, bukan karena kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang akan dinyatakan. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan, kami memohon curahan Roh Kudus-Mu menaungi hamba-Mu, jemaat-Mu, kami semua, sehingga firman tidak akan lalu dengan sia-sia, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Jadi sekali lagi bagian bacaan kita dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, begini bunyi firman-Nya. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini.
Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian bagian bacaan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, pelita adalah penerang, penuntun jalan dikala dalam perjalanan, apalagi ketika diperhadapkan dengan kegelapan. Maka kita tidak akan jatuh atau terantuk dan terlebih tidak akan masuk jurang. Banyak orang gagal dalam kehidupan karena tidak memiliki pelita hidup. Dan orang Israel menerima perintah atau hukum Tuhan sebagai pelita hidup ketika mereka berada di Gunung Sinai dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Perintah atau hukum Tuhan berisi tentang aturan, pedoman yang hakiki dalam hubungan dengan penyembahan kepada Tuhan dan dalam hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan atau orang lain. Ada 2 hal pokok yang sangat penting, yaitu pertama, bagaimana umat diingatkan tentang siapa Tuhan itu. Dia yang menyertai umatnya, yang menyatakan dirinya sebagai pembebas, membebaskan umat dari perbudakan. Karena itu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini mengingatkan bahwa tidak boleh menyembah atau memperhambakan diri pada Allah lain, Allah palsu atau Allah ciptaan manusia. Bagaimana menyembah Dia, menguduskannya, dan jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Serta ingat dan kuduskanlah hari Sabat, di mana menyediakan waktu untuk Tuhan. Nah, ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, atau disebut hubungan yang vertikal antara Tuhan dan manusia. Kedua, umat diingatkan bahwa mereka diciptakan dengan sesama yang ada di sekitar kehidupannya. Artinya, dia harus hidup berdampingan dengan orang lain.
Dan itu dimulai dari keluarga. Bahwa hidup berdampingan dengan sesama dimulai dari dalam keluarga. Firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sesama yang pertama adalah orang tua. Karena orang tua meneruskan kisah karya penyelamatan Allah kepada anak atau keturunannya. Dan sesudah itu orang yang hidup berdampingan dengan kita. Nah, menghargai hidup yang adalah anugerah dan menjaga kesucian pernikahan serta milik orang lain. Itu bagian hidup dengan sesama. Serta bagaimana kita sebagai orang yang diciptakan harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Harus jujur dan menjaga serta memperjuangkan kebenaran. Ini adalah hubungan kita dengan sesama atau yang disebut juga hubungan dengan sesama yang ada di kehidupan kita atau hubungan horizontal. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikian juga dengan kita saat ini. Dalam kehidupan kita juga diatur dengan hukum Tuhan yang adalah pelita hidup kita. Jika melanggar pasti ada konsekuensinya. Termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Aturan atau protokol kesehatan mengatur kita. Yaitu apa? Jaga jarak, pakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir sambil memakai sabun. Itu aturan. Itu peraturan yang harus kita ikuti di masa-masa pandemi ini. Jika kita melanggar aturan ini, kita akan menerima resiko bisa sakit. Karena itu saudara-saudaraku, aturan ketetapan dikeluarkan untuk mengatur, untuk menata. Dan karena itu, jangan melanggar aturan supaya kita aman. Ikutilah aturan, ikutilah ketetapan, apalagi aturan ketetapan Tuhan. Maka diberkatilah hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 tertulis, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lambat. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemari. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Saudara-saudara,
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa syukur dan permohonan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang patut kami sembah, kami agungkan dan kami muliakan. Karena benar hanya Engkau yang patut menerima segala puji dan sembah kami. Karena Engkaulah Allah pencipta, Allah pemelihara, Allah pelindung, yang selalu ada dalam segala keberadaan kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Baik kami sebagai anak-anak, sebagai orang muda, orang tua, papa mama, tetapi juga orang-orang tua lanjut usia. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ketika hari ini kami boleh bersama dalam persekutuan ibadah Biprah di Kolom yang dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Ada puji dan sembah yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Ada ungkapan-ungkapan doa dan permohonan yang terucap. Bahkan kami percaya ada semangat yang baru sebagai pengharapan hidup. Melalui berita firman yang mengingatkan kami tentang aturan dan ketetapan Tuhan. Bagaimana kami menjaga hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Tetapi juga dengan sesama yang adalah ciptaan. Yang hidup berdampingan satu dengan yang lain. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, biarlah terus diberkati persekutuan jemaat-Mu ini. Gamim Bukit Moria Winangun, dari kolom 1 sampai kolom 17. Sekalipun masih dalam persekutuan di rumah kami masing-masing oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur, kami selalu diberkati dalam kuat dan sehat. Kami selalu diberkati dalam puji dan sembah kepadamu. Karena itu biarlah apa yang kami lakukan di saat ini, itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah kami selalu diingat-ingatkan untuk bagaimana menata hidup sesuai dengan aturan dan ketetapan Tuhan. Menjadikan kehidupan ini penuh ucapan syukur dengan segala apa yang Tuhan berlakukan bagi kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia, kami pun baru merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau anugerahkan bagi bangsa negara ini. Dan biarlah melalui pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran yang ada, para pemimpin-pemimpin di daerah, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, bahkan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan sampai di lingkungan kami tinggal hidup berada. Biarlah selalu ada kearifan bijaksana, melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, supaya dengan apa yang dilakukan benar-benar kemakmuran sejahtera dinikmati dirasakan oleh masyarakat bangsa dan negara ini. Sekalipun juga kami masih ada dalam pandemi ini, tetapi kami percaya sejahtera dan kemakmuran yang Tuhan anugerahkan jadi bagian hidup kami. Diberkatilah juga pelayanan gereja-Mu Tuhan, supaya kami tetap dalam persekutuan yang hidup yang kudus. Bersama dengan pelayan khusus Yamas Penatua kolom 1 sampai 17. Bahkan para Penatua Biprah, para pendeta, tim kerja, tim doa, komisi-komisi kerja, panitia-panitia baik, panitia pembangunan gedung serbaguna, dan bahkan panitia hari-hari besar gerejawi. Biarlah segala karya kerja dan pelayanan kami semua menyenangkan Tuhan. Kami terus ada dalam kerja yang baik sesuai dengan aturan dan ketetapan Tuhan.
Dan terima kasih ya Tuhan, ketika juga pada saat ini kami boleh menyatakan syukur, memberi persembahan. Itu adalah bagian berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Dikuduskan pemberian jemaat-Mu untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Diberkatilah kami semua, bahkan sesama kami yang mungkin saat ini dalam gumul kehidupan, entah pekerjaan, rumah tangga, masa depan anak-anak mereka, bahkan juga yang bergumul dengan sakit di rumah atau dalam perawatan di rumah sakit. Biar Tuhan hadir, Tuhan memulihkan segala keadaan, ada kekuatan kesehatan, biarlah jadi bagian kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, segala keberadaan kehidupan kami hanya mau serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih, Yesus Kristus, yang mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang jemaat berdiri, dan sebagai nyanyian penutup dalam persekutuan ibadah kita ini, kita menyanyi bersama Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, senantiasa hatimu setia, lurus dan benar, menunjuk kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Saudara-saudara, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Itulah nasihat Rasul 2 dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Amin.
Ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan Tuhan memberkati kita semua.